Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. GPS Mania, kita berjumpa lagi. Tentunya di channel kesayangan kita, Gelar Perkara Syariah. Video ini merupakan konten lanjutan dari video sebelumnya, yang mana video sebelumnya kita sudah membantah pernyataan dan argumentasi Ustadz Nuruddin tentang otoritas dan legalitas pengubahan ayat Al-Quran, pengubahan makna istawa menjadi istaula. Dan hari ini masih pada topik yang sama, kita akan coba membantah juga pernyataan Ustadz Nuruddin, tapi fokus pada pernyataan Ustadz Nuruddin yang mengatakan bahwa yang meyakini Allah ada di atas arsy itu adalah keliru. Dan seolah pihak yang meyakini Allah di atas arsy itu hanya membaca terjemahannya saja dan tidak paham bahasa Arab. Sementara Ustadz Nuruddin yang menolak Allah ada di atas arsy itu benar dan sudah sesuai dengan kaidah pemaknaan dalam bahasa Arab. Mari kita sama-sama cek faktanya. Karena menariknya dalam sebuah sumber ternyata imam besar menyarankan bahwa Ustadz Nuruddin dan yang meyakini istawa menjadi istaula sesuai dengan pemaknaan dalam bahasa Arab. Bayangkan disuruh kembali belajar di tingkat yang paling rendah, yaitu TPA. Bagaimana pembahasannya? Mari kita simak dalam Gelar Perkara Syariah. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih istawa di atas arsy. Nah, ada sebagian saudara kita yang mungkin membaca Quran dengan terjemahan, mengartikan istawa itu artinya duduk. Itu salah, karena Allah itu tidak mungkin bertempat pada makhluknya. Nah, ulama yang lain menempuh cara takwil, artinya mengartikannya dengan makna lain di antara mana istawa, istila, yaitu menguasai. Ya, Allah menguasai arsy. Dan itu sesuai dengan kaidah kebahasaan, sesuai dengan pemaknaan orang-orang Arab. Tentunya kami sepakat ketika istawa diartikan duduk, Allah duduk, itu adalah makna yang kurang tepat. Tetapi tidak juga memberikan alasan kepada kita untuk dapat mengubah pemaknaan istawa menjadi istaula. Ustadz Nuruddin dalam setiap kontennya memang ya namanya sosok karismatik, seolah-olah apa yang dia sampaikan itu adalah sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang rasional, sesuatu yang sesuai dengan akal. Tapi mari kita cek faktanya. Betapa ngawurnya, betapa hancurnya ketika ayat Al-Quran yang menyatakan Allah berada di atas arsy, Allah istiwa di atas arsy, dirubah menjadi Allah istaula, yang berarti Allah menguasai arsy. Jadi kata aslinya adalah Allah berada di atas arsy, kemudian dirubah maknanya menjadi Allah menguasai arsy. Keyakinan ini mereka sebut dengan istilah takwil, dan diklaim takwil ini merupakan metode yang telah dilakukan oleh para salaf terdahulu, yang menurut Ustadz Nuruddin itu adalah sesuai dengan kaidah pemaknaan orang Arab. Baik, kita akan bedah satu persatu. Pertama, betul istiwa memiliki beberapa makna. Tetapi ketika kata istawa bertemu dengan kata ala, artinya hanya satu, yaitu tinggi. Ini saya mengutip perkataan Ustadz Yahya Badrus Salam. Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Apa kata mereka? Istiwa itu dalam bahasa Arab ada 6 makna. Mana yang dimaksud dari istiwa tersebut? Kata mereka, tidak mungkin secara akal Allah beristiwa di atas arsy. Sebab kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat. Mustahil. Lihat, mereka tolak dengan apa? Akal. Akhirnya apa? Maka ayat ini harus ditakwil. Yang dimaksud istiwa di sini artinya menguasai. Maka kita Ahlussunnah membantah. Apa bantahnya? Betul, istiwa itu ada 6 makna. Kalau istiwa doang, istawa, yastawi itu ada 6 makna. Tapi kalau istawa setelahnya ala, maknanya hanya satu, yaitu ala wartafa, tinggi. Sedangkan dalam ayat ini istawanya dengan ala, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, sehingga maknanya hanya satu, Allah tinggi di atas arsy. Jadi masih yakin kalau itu sesuai dengan kaidah pemaknaan bahasa Arab? Karena ini menyangkut tentang bahasa Arab, tentu yang paling paham bahasa Arab itu adalah orang Arab itu sendiri. Jadi bukan orang Indonesia yang kuliah ke Al-Azhar ya beberapa tahun, kemudian seolah-olah memberikan kesan ahli dalam bahasa Arab, itu juga
tidak tepat ya. Ya, kalau memang merasa ahli ya silahkan saja. Tapi mari kita uji dulu seberapa ahli yang bersangkutan itu. Nah, yang kedua, ternyata istilah istrawa menjadi istaula itu sesuatu yang asing, sesuatu yang tidak dikenal, sesuatu yang baru dalam budaya bahasa Arab. Jadi kita bisa pastikan bahwa itu tidak sesuai dengan kaidah bahasa Arab atau kaidah pemaknaan bahasa Arab. Lebih jelas kita akan simak video Ustadz Muhajir sebagai berikut. Rupanya kalau kita teliti lebih lanjut, tidak ada satupun pakar bahasa yang diterima kepakarannya dalam bahasa Arab yang mengatakan istawa itu bisa diartikan dengan istaula. Beristiwa, istaula, menguasai, itu tidak ada. Beliau menukilkan, ditanyakan suatu ketika kepada Al-Khalil Al-Farahidi, Imam Khalil Farahidi, gurunya Imam Sibawayh, orang yang alim pertama dalam bahasa Arab. Khalil Farahidi ini orang yang pertama kali menciptakan kamus, dinamakan dengan kamus Al-Ain, Mu'jamul Ain. Pertama kali menulis baris Al-Quran Khalil Farahidi. Yang pertama kali menetapkan pondasi ilmu al-arud Khalil Al-Farahidi. Dari tangannya keluar imam besar, Imam Sibawayh, nomor 1 dalam bahasa Arab. Itu muridnya. Beliau ditanyakan, ada tidak dalam bahasa Arab yang mengatakan istawa artinya istaula? Beliau mengatakan, hada ma la ta'rifuhu al-Arab. Ini sesuatu yang tidak pernah diketahui sama orang Arab. Kalau Anda mengatakan istawa itu artinya istaula, itu orang Arab sendiri tidak tahu. Dalam kaidah bahasa Arab, istaula itu adalah sesuatu yang luar biasa. Kalau disandingkan untuk sifat Allah, itu akan menjadi syirik akbar. Istaula itu dalam pemaknaan bahasa Arab berarti sesuatu yang tadinya belum dikuasai, akhirnya melalui proses tertentu, akhirnya bisa dikuasai. Jadi, sebelumnya Allah belum menguasai aras. Setelah melalui proses, akhirnya Allah menguasai aras. Seolah-olah kita meyakini ada penguasa sebelumnya yang akhirnya ditaklukkan oleh Allah yang sekarang. Baik, sebagai contoh begini. Pasar Tanah Abang akhirnya dikuasai oleh pasukan Kapak Merah. Setelah sebelumnya selama bertahun-tahun dikuasai oleh pasukan Golok Hitam. Jadi Allah menguasai aras, menaklukkan siapa? Nauzubillahi min dzalik. Seolah-olah kita menganggap ada penguasa lain sebelumnya selain Allah. Jadi masih dengan makna yang semengerikan ini, masih meyakini bahwa ini sesuai dengan kaidah Arab, bahwa ini sesuai dengan kaidah pemaknaan bahasa Arab. Nauzubillahi min dzalik. Maka pantaslah Imam Ibnu Huzaimah mengatakan bahwa orang yang meyakini istawa bisa dirubah menjadi istaula, apalagi sampai meyakini bahwa ini sesuai dengan kaidah bahasa Arab, Imam Ibnu Huzaimah mengatakan bahwa yang bersangkutan tidak boleh menjadi da'i, tidak boleh menjadi ulama. Yang bersangkutan harus kembali sekolah lagi ke tingkat jenjang yang paling bawah, yaitu TPA. Siapa yang kenal Imam Ibnu Huzaimah? Yang dikatakan, yang digelari sebagai imamnya para imam, yang dia menulis sebuah kitab hadis yang dikenal oleh seluruh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kalau saya bisa pinjam bahasanya Ustadz Nuruddin, mau disesatkan Imam Ibnu Huzaimah, silakan, nggak apa-apa, disesatkan aja. Ta'wil istawa menjadi istaula dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif tentu adalah sesuatu yang batil. Dari sisi otoritas dan legalitas tidak ada. Tidak ada satupun dalil yang menyatakan bahwa istawa boleh dirubah pemaknaannya menjadi istaula. Rasulullah tidak pernah menjelaskan. Para sahabat tidak pernah juga mempraktekkan. Tidak pernah menjelaskan. Padahal kita ketahui bersama siapa yang paling bersungguh-sungguh dalam agama ini. Tentunya para sahabat. Sering beberapa riwayat kita dengar ya, dalam sebuah hadis ketika Rasulullah menyampaikan, ketika sahabat tidak paham, sahabat selalu bertanya. Begitu antusiasnya para sahabat dalam memahami agama ini. Apalagi ini perkara akidah. Yang misalkan ketika istawa ini akan berpotensi menjadi, kalau bagi pihak-pihak penentangnya, beralasan berpotensi mujasim, menganggap Allah seperti makhluk, tentu para sahabat sudah sejak awal, sudah duluan bertanya kepada Rasulullah. Ini mengapa demikian? Karena sahabat memaknainya secara dohir, secara apa adanya. Ketika dikatakan Allah di atas aras, sahabat mengimani, sahabat sangat mengerti, dengan makna yang sederhana. Tetapi tanpa harus menyamakan istawanya Allah sama dengan istawanya makhluk. Demikian GPS Mania. Mari kita renungkan lagi berdasarkan apa yang sudah menjadi pembahasan kita tadi, betapa bahaya dan mengerikannya ketika akal masuk
dalam sifat-sifat Allah. Memang dalam beberapa nas Al-Quran itu kita dimotivasi untuk menggunakan akal, untuk berpikir. Tetapi ingat, itu pada perkara-perkara yang memang bisa diolah oleh akal. Tetapi pada perkara sifat-sifat Allah, tentu akal kita sangat terbatas. Maka tetapkanlah apa yang telah Allah tetapkan atas dirinya di dalam Al-Quran. Ya, kalau saya boleh pinjam lagi kata-katanya Ustaz Nuruddin, kami hanya menyampaikan. Anda mau terima silahkan. Tidak terima ya tidak apa-apa. Demikian, nantikan video selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.